Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, abai wa ummahati, fi sabahi awwal yawmin min syahri Ramadan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini yang paling mulia, yaitu 1 Ramadan di bulan yang suci, kita bersama-sama akan mempelajari atau mengkaji siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau di dalam Al-Quran sudah disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat buat kalian di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah atau qudwah hasanah. Maka dari situ para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dan tabi'in dan berikut-berikutnya generasi sampai ke kita, semuanya pasti pernah dikasih tahu cara hidup dan pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Entah di dalam rumah, di dalam masjid, di pasar, di perjalanan, sampai kemana-mana, pasti sampai ke kamar mandi, sampai buang air besar, buang air kecil, semuanya pasti ada salah satu sahabat yang menyampaikan kepada berikutnya cara Rasulullah SAW memperbuat seperti itu gimana. Kalau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah, sahabat Anas pernah berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khara'a bil lughah al-arabiyyah." Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita semua perkara yang berkaitan dengan agama. Apapun aktivitas kita 24 jam pernah dikasih tahu sama Rasulullah caranya gimana. Kata beliau, sampai duduk untuk buang air besar caranya gimana sudah diajari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini benar-benar sementara. 30 tahun, 60 tahun, 40 tahun, sedikit sekali. Jadi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau waktu kita ini sia-sia. Maka setiap aktivitas, setiap gerak-gerik kita itu pasti dicontohi sama Rasulullah. Apabila kita melakukan hal tersebut sesuai aturan yang diatur oleh Rasulullah SAW, maka di sisi Allah tercatat pahala bagi kita. Maka dari sini kita mau ambil bagian secukupnya dari hidup Rasulullah SAW dan kehidupan beliau, mulai dari Mekah, mulai beliau bayi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim, dan seterusnya nasab beliau sampai kepada Adnan. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kita tahu semuanya bahwa anak kekasih kesayangan Nabi Ibrahim. Beliau sekian tahun tidak punya anak, sudah kawin 1-2 kali tidak punya anak, sampai baru punya anak sama Allah diminta untuk disembelih. Ceritanya ada dalam Al-Quran. Maka Rasulullah termasuk adalah nasab mulia beliau melalui Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail dikatakan az-zabih, yang hampir mau disembelih. Abdullah
yaitu bapaknya Nabi Muhammad, ayahanda Nabi Muhammad SAW, pernah juga kejadiannya seperti Nabi Ismail, pernah mau disembelih sama siapa-siapa, sama bapaknya sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib di masa mudanya beliau menikah, mempunyai satu anak namanya Al-Harith. Suatu hari Abdul Muttalib pernah mimpi. Dalam mimpi dia itu ada suara yang menyuruh Abdul Muttalib untuk menggali sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam sudah terendam oleh kabilah dari suku Arab. Beliau bangun tidur, di mana saya gali? Aku bingung, mana ada bi'r Zam-Zam atau sumur Zam-Zam di sini? Sudah nggak ada riwayatnya lagi di sekitar Makkah, karena sudah sekian tahun ditutup sama salah satu suku Arab. Hari yang kedua mimpi lagi, hari yang ketiga mimpi lagi, dan dikasih dalam mimpinya itu tanda-tanda. Kamu dari Makkah, dari Ka'bah Baitullah Al-Haram, melangkahi sekian langkah ke depan, sebelah kanan, disitulah gali. Ini salah satu perbuatan yang benar-benar kejam bagi orang Arab. Di depan Ka'bah membuat galian, buat apa? Orang Arab walaupun dulu musyrikin, tidak punya Tuhan, menyembah hubal, menyembah batu, menyembah berhala, tapi mengagungkan Baitullah. Masih ada rasa takut sama Allah, masih ada rasa menghormati Baitullah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya Abdul Muttalib bangun subuh sama anaknya Al-Harith menggali. Kumpullah suku Arab, yaitu pertama Quraisy. Ngapain kamu di sini? Kamu mau buat apa? Dia bilang, biarin, aku dapat mimpi, dapat isyarat, harus aku gali di sini. Tidak bisa, dilarang sekali dua kali. Dia bilang, kalian melarang saya akan berani. Bahasa Arab qital, bahasa Indonesia akan mau berangi kalian semuanya, walaupun saya sendiri, berani saya. Pokoknya aku atau saya harus melaksanakan mimpi saya. Akhirnya melihat dia benar-benar dalam kesungguhan harus digali, dibiarin. Dia gali 1 hari, 2 hari, 3 hari, malah nemu di situ ada benda emas, ada yang bentuk jasad, ada yang bentuk labangan, ada yang bentuk ini, banyak sekali benda-benda emas yang direndam dalam bi'r Zam-Zam. Terus gali, akhirnya keluarlah air Zam-Zam kembali. Nah, mereka baru teringat bahwa di sini pernah dulu di zaman Ismail alaihissalam, waktu diletak sama Nabi Ibrahim bersama ibunya di Makkah. Kalau bahasa dulu, Gunung Farad, Jabal Farad. Jabal Farad itu yang mana di sekitarnya itu padang pasir, tidak ada tanaman sama sekali, hanya gunung, batu hitam sama padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada sumur. Nabi Ismail sama ibunya diletak di situ oleh Nabi Ibrahim dan disuruh sama Allah, tinggalkanlah mereka berdua, kau pergi berdakwah. Loh, kejam banget. Tapi itu perintah. Kalau menurut logika kita ini enggak waras ini. Ibrahim alaihissalam, istri, baru punya anak bayi, ditinggal dalam padang pasir, kanan kirinya semuanya gunung, enggak dikasih apapun, pergi begitu saja. Ini enggak masuk akal kita sama sekali. Ya memang karena akal kita enggak nyampe ke utusan Allah Subhanahu wa taala yang di luar sana, yang di alam ghaib. Itu memang perintah perlu iman, tidak perlu akal, tidak pakai otak. Walidzalik, oleh karena itu kalau kita kembali ke Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu ya Allah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna. Maka sifat yang paling mahal bagi orang Islam, yu'minuna bil ghaib, iman dulu baru bisa masuk otak. Jangan dimasukkan otak baru mau diimani. Iman dulu. Caranya gimana, perbuatannya seperti apa, bukan urusan sambian. Itu urusan yang cipta Subhanahu wa taala. Kembali kepada Nabi Ibrahim. Letakkan anaknya di situ. Nah, ke depan sekian tahun yang digali oleh Nabi, yang digali oleh Sayyidina Abdul Muttalib, keluarlah air Zam-Zam.
Masya Allah. Sekian tahun sudah tidak ada lagi. Kabilah Jurhum pernah berantem di situ sehingga merendamkan Bi'r Zamzam supaya tidak ada lagi berkelahi. Yang mempunyai Bi'r Zamzam itu yang diangkat sama orang-orang menjadi kepala suku. Maka mulai situlah Abdul Muttalib diagungkan oleh Quraisy semuanya. Nah dari situ Abdul Muttalib pernah bilang, ya Allah, kalau engkau berikan kepada aku 10 putra laki-laki semuanya, aku akan menyembelih salah satunya. Kalau engkau beri aku 10, salah satunya saya akan sembelih sebagai terima kasih saya. Subhanallah, sama Allah diterima doanya. Dikasih 10, dulu banyak cuma satu aja. Akhirnya dikasih 10. Fulan. Abu Talib, Qutham, Al-Harith, Haytham, sampai ke terakhir Abdullah. Bas Abdullah, dia ingat, saya ini pernah janji sama Allah akan sembelih salah satunya. Siapa itu? Ya karena dikasih bahasa Arab Qur'ah, bahasa Indonesia apa Ustaz? Catatan, akhirnya dikocok. Yang namanya keluar itu yang kena. Undian. Harus kasih undian. Maka kasih undian, keluarlah Abdullah, anak yang paling disayangi. Berarti harus disembelih Abdullahnya. Suruh undian lagi, keluar lagi Abdullah. Undian lagi yang ketiga kali, keluar Abdullah. Ini rasanya benar-benar sedih, tapi harus dilaksanakan karena pernah nazar. Itulah yang benar-benar dinamakan dalam bahasa Arab al-wafa'u bil wa'ad, tepat janji. Di Arab itu dulu, insya Allah masih ada sampai sekarang. Kalau mereka janji itu, walaupun dia korban nyawanya harus tepat janji. Pokoknya pernah janji silahkan dilaksanakan, jangan mundur. Walaupun di situ sudah ada nyawa, orang Arab tidak bisa mundur. Maka disitulah dipilih orang Arab sebagai suku yang di mana ada Nabi akhir zaman. Karena mereka benar-benar kalau udah janji berani taruh nyawa tidak masalah. Saya kira oleh karena itu Islam bisa tersebar kemana-mana. Coba kalau orang Arab tidak terlalu berani, disuruh perang untuk menyebarkan agama, mana mau. Taruh nyawa untuk menyebarkan la ilaha illallah, aku nggak mau, mending di rumah aja. Maka Islam bisa cuma di Makkah aja, nggak akan keluar. Akhirnya Abdul Muttalib ini gimana? Anak saya harus disembelih, padahal yang paling saya sayangi. Dikasih saran sama teman-temannya, kamu pergilah, sisu ada kahina, seorang nenek yang mempunyai ilmu, dia bisa kasih solusi. Datang ke nenek tersebut, caranya begini, ceritanya begini, gimana caranya? Ada jalan? Ada. Apa? Coba kamu membawa 10 ekor unta dan anakmu itu yang namanya Abdullah, dan diundi lagi antara 10 dan Abdullah. Kalau yang keluar unta, silakan disembelih 10-nya semuanya. Diundi, keluar Abdullah lagi. Kata nenek tersebut, tambah lagi 10, jadi 20 ekor. Diundi lagi, keluar Abdullah sampai 100 ekor unta. Diundi lagi, keluar yang 100 ekor unta. Kata nenek, iya makanya mulai hari ini kalau di antara kita ini ada yang mau induk-indi antara anak dan 100 ekor unta sudah cukup mengganti anak. Beliau pulang menyembelih 100 ekor unta. Tahu itu artinya apa di Arab? Sama kayak sambian mengeluarkan sebagai sedekah atau hadiah 100 mobil bajiro. Itu di Arab. Kendaraan paling mewah yaitu unta. Kendaraan yang paling dicintai yaitu unta. 100 ekor ya sama kayak 100 Fortuner. Masya Allah. Itu semuanya dikorbankan biar Abdullah selamat. Kenapa Abdullah selamat? Harus selamat karena di situ ada Nabi Muhammad yang akan dilahirkan oleh Abdullah, yang akan jadi bibit dari sulb Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Maka Abdul Muttalib mulai hari itu ambil keputusan, barang siapa di antara suku Quraisy yang terjadi di situ pembunuhan secara tidak sengaja, silahkan ada tumbusan yaitu 100 ekor unta. Sampai datang Nabi Muhammad, agama Islam ditetapkan kalau kita terjadi di antara kita pembunuhan tidak sengaja, silahkan keluarkan fidyah 100 ekor unta.
Masya Allah, menjadi syariah Islamiyah sampai hari ini. Itulah nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau ibunya sudah jelas namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah. Saya kira sering anak-anak udah hafal lagunya Habib Syekh. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama bundanya, ila akhirih sampai terakhir. Nah, lagunya Habib Syekh pasti ada yang kenal di sini atau hafal. Usia beliau 2 bulan dalam kandungan, papanya meninggal. Masya Allah, ujian lagi. Aminah sendiri baru nikah. Nikahnya kurang lebihnya bulan Rajab, meninggalnya di awal Ramadan. Baru 2 bulan hamil. Aminah termasuk wanita yang paling suci di suku Quraisy, di suku Arab sana. Pernah dilamar sama siapa-siapa, tidak diterima sama abahnya. Pas dilamar sama Abdul Muttalib untuk anaknya Abdullah, langsung dikasih. Karena Abdullah, sebelum Abdullah lahir, Abdullah masih Sayyidina Abdul Muttalib, itu terlihat di sini ada cahaya. Ketika punya anak namanya Abdullah, cahaya dari Abdul Muttalib pindah di mukanya Abdullah. Ketika Abdullah sudah menikah dengan Aminah, besok jalan di jalan raya biasa, cahayanya sudah nggak ada lagi di muka. Loh, sampai-sampai pernah diceritakan suatu hari Abdullah kan masih benar-benar pemuda Arab, masya Allah ganteng, masya Allah tapan, keluar di jalan, ketemu sama perempuan dari Yahud. Orang Yahudi itu mempunyai kitab, ada tulisan Taurat, itu mereka di situ tercatat nama dan sifat-sifat ciri-ciri khas Nabi akhir zaman itu kayak apa, bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa. Maka Abdullah itu sama perempuan tersebut tuh dirayu, mau silakan. Sekali aja tidur sama saya. Lalu kenapa seperti itu? Saya lihat di mukamu ini ada sesuatu. Dia tolak sama Abdullah. Ammal haram fal mamatu dunahu. Kalau hanya sampai ke haram, lebih milih aku mati daripada aku buat haram. Padahal belum ada Islam. Maka benar-benar nasab Rasulullah itu suci. Tidak ada satu pun yang di luar nikah halal. Di Arab dulu ada yang namanya nikah yang tidak benar, banyak sekali. Ada sampai 10 cara menikah. Tapi alhamdulillah keturunan nasab mulia Nabi Muhammad SAW tidak ada yang seperti itu. Semuanya ikut aturan Nabi Ibrahim alaihissalam, al-hanifiyatus samha. Sehingga Abdullah pulang, Abdul Muttalib langsung membawa Abdullah ke Sayyidatna Aminah dan menikahkan dengan Aminah. 2 hari ke depan Abdullah jalan lagi, ketemu sama cewek yang kemarin berayu. Loh, kok diam-diam aja ceweknya hari ini? Kenapa? Bukankah kamu yang kemarin merayukan aku, kok hari ini enggak? Iya, kemarin muka kamu itu masih ada cahaya. Hari ini udah enggak ada lagi. Apa yang kamu telah buat? Aku udah menikah kemarin. No, cahayanya udah pindah berarti. Udah pindah ke Siti Aminah, ibu yang paling mulia di dunia ini. Masya Allah. 2 bulan bapaknya meninggal. Sayyidah Aminah ada yang meriwayatkan setiap bulan membi salah satu para anbiya, mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Setiap beliau membi salah satu dari anbiya, pasti memberi kabar gembira. Beruntunglah kamu menjadi ibu Nabi akhir zaman. Beruntunglah kamu menjadi ibu Nabi yang paling mulia di antara kita. Sampai beliau menjalang melahirkan. Beliau melahirkan di bagi hari Senin, yaitu kayak kemarin, sebelum salat subuh. Abdul Muttalib, kakeknya beliau, masih di rumah. Dikasih tahu, wah Abdul Muttalib, mantumu telah melahir. Dapat apa? Laki atau perempuan? Laki. Masya Allah, langsung farhan, senang, membawa Nabi Muhammad masih bayi, langsung dibawa ke Makkah, ke Ka'bah. Ditempel-tempel di jendeng-jendeng Ka'bah, dia tembok. Ya Allah, terima kasih telah memberi aku cucu laki-laki mengganti Abdullah. Karena ini cucu dari anak yang paling disayangi. Maka langsung diganti, sehingga perhatian Abdul Muttalib kepada Sayyidina Rasulullah SAW sangat 100% full. Beliau besar sallallahu alaihi wasallam
seketika beliau lahir, ada yang namanya paman beliau. Kalau pakai bahasa kasar kita, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Paman beliau sendiri dikasih tahu, Abu Lahab, Abu Lahab. Kenapa? Dulu enggak namanya Abu Lahab, namanya Al-Hakam. Abu Lahab, Abu Lahab. Kenapa? Keponakan kamu telah lahir. Laki apa perempuan? Laki. Nah, yang membawa berita kepada Abu Lahab perempuan, namanya Thuwaibah, budak. Sama Abu Lahab bilang, kau budak sekarang, saya bebaskan kamu, karena saya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Thuwaibah ke depan menjadi temannya Aminah, menjadi temannya Rasulullah, sehingga beliau masuk Islam. Beliau pernah meriwayatkan bahwa Abu Lahab itu bukan beliau, afwan, adiknya sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah. Beliau Al-Abbas, afwan. Beliau pernah meriwayatkan bahwa Abu Lahab yang benar-benar sudah dalam Al-Quran tercatat ahli non surga, yang tidak surga, sudah jelas, tapi tetap setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Ditanya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Al-Abbas tanya kepada kakaknya, yaitu Abu Lahab, apa keadaanmu setelah kau wafat? Dia setiap hari Senin, saya tidak pernah menemukan yang namanya kebaikan di alam barzakh, di alam kubur. Siksa terus, kecuali hari Senin saya dapat keringanan. Loh, kok bisa? Karena dulu waktu Muhammad lahir, saya senang dan saya merdekakan budak saya, yaitu dibalas sama Allah dengan keringanan siksa setiap hari Senin. Keringanannya tersebut kayak apa? Saya dikasih dari dua jari saya ini ada netesan air, saya bisa minum. Masya Allah, itu sudah jelas non muslim, sudah jelas dalam Al-Quran, kita tiap hari baca bahwa dia masuk ke sebelah. Maaf ya, tak bisa disebut. Tapi masih dapat keringanan. Apalagi orang-orang kayak kita ini senang dengan kelahiran. Alhamdulillah kita semuanya mukmin, percaya kepada Rasulullah. Pasti Allah Maha Dermawan, tidak akan disiksa, insya Allah, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW dapat 6 tahun diuji lagi sama Allah. Ibunya sendiri dicabut, meninggal. Beliau dalam usia 6 tahun sama ibunya diajak, nak, kenapa bu? Ayo ke Yathrib. Yathrib itu kota Madinah sekarang. Dulu namanya Yathrib karena sering namanya kota penyakit. Semua yang masuk itu pasti sakit. Masuk sakit. Wabah itu tidak pantas, anginnya tidak benar. Anginnya itu membawa virus lah bahasa sekarang. Aminah mengajak anaknya Rasulullah SAW ke Madinah. Madinah di situ ada akhwal. Akhwal itu saudara ibu. Ayo kita ke sana sekalian kita ziarah ke makam ayahanda. Karena Abdullah bin Abdul Muttalib meninggalnya di Madinah. Diajaklah ke situ sampai ke Madinah kurang lebih 1 bulan. Pas mau pulang kan kena penyakitnya Madinah. Sayyidah Aminah kena penyakit Madinah. Mau pulang nggak sampai, baru jalan sekian kilo meninggal. Pas mau meninggal, beliau masih di atas ranjang tidur sambil menunggu Israel menyambut nyawa. Rasulullah ada berdiri di sebelah kanannya dekat kepala, melihat ibunya sesak, susah nafas dan segalanya, maklum lah, namanya sakaratul maut. Sedih sallallahu alaihi wasallam melihat ibunya seperti itu. Udah enggak pernah ketemu ayah, ibu sekarang mau lepas. Sayyidah Aminah lihat kepada anaknya, "Nakku, jangan sedih. Kamu akan jadi anak yang mulia ke depan. Saya wasiat kepada kamu 4 hal. Jangan pernah duduk sama orang yang tidak ada beruntungnya. Jangan menyembah yang ada di Makkah, jangan ikut kaummu menyembah Hubal, Lat, Uzza. Itu bukan Tuhan kamu. Jangan pernah mabuk atau duduk sama perempuan yang non mahram." Diwasiatkan.
Kamu tunggulah, masa depanmu pasti lebih terang lagi. Saya tidak khawatir kalau saya meninggal sekarang, karena nama saya tidak akan terhapus selama-lamanya. Kenapa, ibu? Karena saya telah melahirkan engkau, yang mana engkau nama sudah bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Nama kamu di mana-mana disebut, pasti ada nama saya. Biarlah jasad saya dikubur, tapi nama saya tidak akan dikubur. Habis itu beliau lepas nyawanya dan meninggal. Bayangkan, perjalanan, ayah nggak ada, saudara nggak punya, paman tidak ada di situ, ibunya meninggal 6 tahun. Makanya benar-benar cepat dewasa karena diuji terus. Muhammad itu secara tidak langsung kata Allah, ya Muhammad, kamu jangan pernah harap kasih sayang dari manusia, biar saya ada yang didik kamu. Beliau wafat, Rasulullah kembali kepada kota Makkah. Di situ disambut oleh kakeknya sendiri Abdul Muttalib. Sama Abdul Muttalib cuma 2 tahun lagi. Ujian lagi, Abdul Muttalib meninggal. Berat, setiap orang sudah mau didekati, sudah mau disayangi, dicabut sama Allah. Dicabut sama Allah. 8 tahun Abdul Muttalib meninggal. Maka dirangkul oleh Sayyidina Abu Talib, paman Rasulullah SAW, dari satu bapak dan satu ibu. Sayyidina Abdul Muttalib istrinya banyak. Nah, salah satu istrinya mempunyai 2 anak, yaitu Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad, dan Abu Talib. Jadi saudara kandungan, seayah seibu. Sama Abu Talib, yaitu kurang lebih 40 tahun. Sampai dapat wahyu, sampai sebelumnya melamar, pernah ikut kerja, pernah gembala kambing. Ceritanya saya kira kalian rata-rata sudah tahu. Berjuang usia 12 tahun sudah harus berdagang karena lihat pamannya itu banyak anaknya tapi penghasilannya sedikit. Saya harus jadi mandiri, kata Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ikut gembala kambing, dapat sekian upah, ikut berdagang ke Syam, ke negeri Yaman. Usia 25 tahun beliau menjadi memberistrikan Sayyidah Khadijah. Usia 35 tahun beliau menjadi kepala suku yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah hampir taruhan berat antara suku Quraisy. Waktu itu mau bangun Al-Ka'bah. Ka'bah mau dibongkar, dibangun kembali, meletakkan batu aswad, batu hitam. Mereka ribut di situ. Siapa yang meletak? Karena dia akan punya nama ke depan. Akhirnya sama Rasulullah bilang, mereka setuju, biar yang datang dari pintu sebelah kanan dia aja yang ambil keputusan. Datang Rasulullah, ada apa ini kok sampai berkelahi? Ya ini batu hitam kita mau letak tapi kita ribet, yang mana yang akan letak? Suku A, suku B, suku B, yang mana? Kata Rasulullah gini aja, ini surban saya dihambar, membawa batu aswad, letak di situ dan memanggil. Setiap suku itu ketuanya siapa? Fulan, 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 fulan. Angkat sebelah kanan kirinya, semuanya diangkat. Jadi semuanya dapat bagian. Dan Rasulullah sendiri dengan kedua tangannya beliau meletakkan batu tersebut. Nah, dengan usia itu sudah benar-benar kelihatan kecerdasan bahwa bisa membawa segala suku untuk menyatu. Sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun ke depan beliau suka menyendiri dan berkhalwah, dapat wahyu. Nah, sudah dapat wahyu, kurang lebih mempunyai 4 putri. Zainab sudah ada, Ruqayyah sudah ada, Kulthum sudah ada, Fatimah sudah ada. Putrinya 4 ada semuanya, hidup. Kalau putranya meninggal semuanya. Tinggal 1 nanti akan lahir pada beliau sudah usia kurang lebih 58. Baru dapat Ibrahim alaihissalam. Kalau yang sebelumnya meninggal langsung. Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Tinggal 4 putri. Di mana dulu di Arab kalau punya putri langsung dikubur. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Perempuan-perempuan yang dikubur hidup-hidup
Besok di hari kiamat akan ditanya, apa dosanya dia dikubur? Masalahnya apa dia? Kok hidup-hidup dikubur? Buat apa? Salahnya dia apa kepada kalian wahai orang Arab? Kata orang Arab, kita benar-benar malu kalau dia sampai dewasa dan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya sampai ke situ, mulai sekarang aja lebih baik dikubur. Saya kira orang dulu lebih jahat apa orang sekarang, Bapak? Hah? Putrinya hidup, pernah diriwayatkan Sayyidina Umar. Kadang-kadang beliau itu nangis, ditanya kenapa? Saya ingat dulu saya punya putri, pas saya gali kuburan sampai jenggot saya kena debu, dibersihkan sama dia. Padahal saya mau kuburkan dia. Saya kalau teringat hal tersebut saya nggak bisa sadar, langsung mabut. Nah itu yang bikin aku sedih, kata Sayyidina Umar. Loh, kok otak kita dulu di mana? Kita nggak tahu. Uqulun kal jibal, otak yang kayak gunung, tapi adallaha bariha, disesatkan sama Tuhan. Kira-kira zaman dulu lebih kejam apa zaman sekarang? Anak putrinya dimanja, HP-nya dikasih, pacarannya bebas, pakaiannya sakarab dewi. Lebih kejam mana? Menurut saya lebih kejam sekarang. Kenapa? Karena putri dan ayah dua-duanya akan masuk jahanam lillahi ta'ala jama'atan. Kalau zaman dulu putri dijamin masuk surga karena masih kecil. Kalau bapaknya ya tergantung nanti masa depannya. Kalau zaman sekarang ayahanda, kira-kira kita lihatin putri kita bergaulan bebas, pacaran bebas, mau sama siapa bebas, pulang jam sekarang berapa, di kamar sendiri, bawa HP sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Besok di hari kiamat, kira-kira kita tidak diminta tanggung jawab? Pasti diminta. Sampai pernah sama Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis, yu'ta birrajuli min ahlil jannah, akan besok di hari kiamat membawa satu orang laki-laki yang benar-benar sudah dicatat ahli surga. Dia berjalanan menunggu pintu surga, ada panggilan dari belakang, dari luar, dari belakangnya dia. Ya Allah, wahai Tuhan, ambillah hak kita min hadzal zalim. Ini orang jahat, harus kita ambil qisas, jatah kita dari dia. Dia tengok ke belakang, siapa itu yang manggil? Suaranya nggak asik. Lihat loh, putri saya yang dulu saya sekolahin di sekolah paling tinggi. Itu istri saya yang di mana-mana saya bawa belanja. Itu anak, masya Allah. Kok aku dinamakan jahat sekarang? Kenapa nak? Bukankah aku dulu sudah sekolahkan di mana-mana? Sudah. Sekolah tertinggi, sekolah terbaik, bagian termahal, semuanya terbagus. Bukankah seperti itu? Sudah Pak, benar. Tapi bapak dulu pernah lihat kita nggak salat subuh, bapak nggak marah. Bapak dulu pernah lihat saya boncengan sama cowok, bapak nggak marah. Bapak dulu lihat istrinya selingkuh, bapak nggak marah. Itu kan urusan kalian. Tidak ada seenak dewi kamu mau masuk surga kita, tidak. Kata Allah, apakah benar wahai hambaku? Kata si bapak, iya benar. Maka kamu dan anak putri kamu tidak bisa masuk surga. Silahkan di situ dulu. Singgah dulu, dicuci ya. Dicuci seminggu. La ilaha illallah. Berat Pak. Berat banget kalau kita melihat besok putri kita memanggil kita seperti bapak jahat. Lebih baik jahat sekarang tidak apa. HP dilarang, boleh. Boleh. Orang zaman dulu Pak, saya ingat papa-papa dulu hidup nggak pakai HP bisa kan? Hidup nggak pakai HP malah lebih pintar, lebih cerdas daripada sekarang. Nah, ibu-ibu dulu masya Allah sama. Nah, sekarang zaman HP, masya Allah. Allahu a'lam. Jadi sampai jam berapa Ustaz? 40 menit sih, bebas aja. Bebas. Ya mungkin ada yang banyak kerjanya, nggak kayak kita banyak bicara. Alhamdulillah. Itulah singkatnya Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu. Nah, dapat 4 putri. Putri pertama waktu lahir Rasulullah senang. Beda dengan orang Arab. Kalau dapat putri kan sedih. Ya Allah kan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, dan apabila di antara kalian yang dapat berita bahwa istrimu telah melahirkan putri, maka dia dalam muka gelap,
takut, malu ketemu sama teman-temannya karena punya berita tidak baik, punya putri. Sama Rasulullah berbeda. Kata orang Malaysia berbeza. Kenapa? Dapat putri satu senang, dia anugerah laki yang kedua tambah senang lagi. Sama Khadijah dulu dikirain sedih, Rasulullah kan kawasan rata-rata seperti itu. Loh, ini beda laki-laki seperti itu. Putri pertama gembira, putri yang kedua tambah senang lagi, yang ketiga tambah senang lagi. Fatimah, luar biasa senangnya. Sampai-sampai Rasulullah sama Fatimah sudah tidak bisa dipisah. Sampai-sampai Rasulullah memanggil Siti Fatimah ibu saya sendiri. Ya Ummu Abiha, wahai ibunya bapaknya. Masya Allah, saking benar-benar menyatu seorang ayah dan putrinya. Maka kalau mau putri sampean tidak lagi lari dari rumah, tidak lagi cari laki-laki yang non mahram, dekatilah sama putri sampean. Jadilah teman, bukan putri aja, seperti Rasulullah SAW. Maka seorang putri itu kalau udah dapat kasih sayang dari ayah, dia tidak akan nyari kasih sayang dari luar. Karena tidak semua orang kalau nyari dari luar itu buruk, tidak. Memang karakternya manusia, si laki-laki itu ada salah satu poin yang harus disempurnakan dari perempuan. Perempuan juga ada salah satu poin yang harus disempurnakan dari laki-laki. Maka kalau dalam rumah tangga sudah ada dikasih sayang, diajak ngomong, pokoknya rahasia-rahasia sudah diantara kita aja, insya Allah tidak akan keluar kecuali sudah waktunya mau menikah, silakan. Selesai. Nah, Rasulullah SAW punya 4 putri. Yang pertama dinikahkan dengan, yaitu namanya Zainab. Kalau Zainab itu punya satu kisah luar biasa, kesetiaan Zainab terhadap suaminya. Insya Allah kita besok aja atau sekarang ringkasnya, biar nggak ada yang ngantuk. Laki-laki atau perempuan yang meminta dari pasangannya harus setia kepada saya. Dengarilah setia di zaman sahabat. As-Sayyidah Zainab, putri Rasulullah SAW yang pertama. Beliau menikah dengan Abul As ibn Rabi', masih sepupu. Bahasa sini masih sepupu. Sayyidah Aminah, Sayyidah Khadijah sama ibunya Abul As saudara. Menikah dengan Abul As, dapat putri 1, putra yang kedua. Rasulullah menerima wahyu. Pas Rasulullah menerima wahyu, suaminya lagi di luar kota, Abul As. Suaminya baru pulang, istrinya menyambut di pintu. Alhamdulillah, selamat datang wahai suamiku, saya membawa kabar gembira. Apa kabar tersebut? Saya telah menjadi seorang Islam, yaitu ceritanya begini-begini, abah saya menjadi nabi. Suaminya termasuk orang yang besar juga di Quraisy, dan dia tidak mau keluar dari jalur Quraisy, harus ikut orang Arab di sana semuanya. Rasulullah kan sendiri membawa agama, yang lain semuanya menolak. Maka suaminya di situ diam, tidak marahi istrinya, tapi dia bilang, alangkah baiknya kalau kamu bicara dulu ke saya. Pindah agama, bahasa sekarang pindah agama. Sayyidah Zainab diam aja, ini abah saya yang bawa agama, mana mungkin saya musyawarah sama suami. Oke, diam. Sekian tahun kan masih boleh suami istri satu agama, tidak masalah. Dia muslim, suaminya non muslim, tidak masalah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan. Tambah kesiksaan orang Quraisy terhadap orang Islam tambah parah. Jadi si istri ikut ayah muslim, si suami ikut Quraisy non muslim. Dia melihat golongan kamu itu menyiksa ayah saya, mencaci maki ayah saya, tapi masih bersatu. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah 10 tahun, hijrah ke Madinah. Dia masih sama suaminya. Rasulullah nggak nyuruh ikut. Silakan tetap, kamu bisa bertahan, bisa beribadah, bisa melaksanakan aturan agama di rumah, bisa. Tidak dilarang, tidak. Tetaplah sama suamimu. Rasulullah menghijrah. Tahun pertama, tahun yang kedua terjadi perang Badar. Di perang Badar, di sebelah kanan, di sisi kanan Rasulullah, ayahanda Zainab. Di sisi kiri yang lawannya suaminya Abul As ibn Rabi'.
Jadi terjadi di lapangan perangan itu ada dua kelompok. Yang kanan dipimpin oleh ayah saya, yang kiri ada pasukan suami saya. Bingung dia. Kalau yang kanan menang, senang ayah selamat, tapi suami celaka. Kalau yang kiri menang, senang suami selamat, tapi ayah yang celaka. Bingung dia benar. Posisinya ini benar-benar sensitif. Dia menunggu kabar, pas datang berita dari lapangan perang, alhamdulillah Muhammad menang, Quraisy kalah. Senangnya dan sedihnya ada. Dia menunggu suaminya 1 hari 2 hari enggak pulang-pulang. Yang lain sudah pulang. Mana suamiku? Ditahan, diambil oleh tawanan Rasulullah SAW. Loh. Dan Rasulullah ambil keputusan setiap tawanan yang ditangkap di Badar dibebaskan dengan fidyah. Ada tembusan uang sekian bayar, silahkan pulang. Dia mau bebasin suaminya dari ayahannya sendiri. Bingung sini. Enggak punya apa-apa, punya gelang. Dilepas gelangnya, dikasih di kotak, dikirim ke Madinah. Ini tembusan buat Abu Al-As bin Rabi'. Dari siapa? Dari istrinya. Pas Rasulullah di store kepada Rasulullah, ini buat fulan, ini buat fulan, ada satu kotak. Ini buat siapa? Dibuka sama Rasulullah. Tuh, langsung menangis. Kenapa ya Rasulullah? Gelang tersebut itu hadiah saya kepada Khadijah pas menikah. Dan itu hadiah Khadijah, istri saya tercinta, kepada putrinya yang pertama yaitu Zainab pas menikah. Berarti ini membawa sejarah. Sahabatku, ini tembusan buat fulan bin fulan. Kalian terima enggak? Kita bebasin dia dan kita kembalikan gelang itu kepada yang punya. Atau sahabat, terserah Rasulullah, kita ikut aja. Ini Rasulullah, presiden lah, tapi masih musyawarah. Mau ambil keputusan dengan berapa? Cuman 400 gram emas, tidak banyak. Tapi tetap masih musyawarah dulu. Kalian terima, saya kembalikan. Kalian nggak terima, ini hak kalian. Oh enggak, terserah Rasulullah. Yang senang silakan dilakukan. Abu Al-As, sini. Ini gelang istrimu. Tolong dijaga, jangan sampai hilang. Ini kenangannya Khadijah, istri paling saya cinta. Masya Allah. Pulang dia. Sampai sebelum pulang dipesan sama Rasulullah, Abu Al-As, saya udah menerima wahyu. Tidak bisa lagi suami non muslim dengan istri yang muslim. Tolong pulangkan putri saya ke Madinah. Sedih suaminya, tidak mau pisah sama istrinya, padahal non agama, beda agama. Pulang, istrinya kan senang, suaminya mau pulang, mau dipeluk. Jangan. Loh kenapa? Kamu sudah haram bagi saya menurut agamamu. Loh, Masya Allah, dijaga benar. Ada titipan dari ayahmu, kamu harus ikut ke Madinah. Senang ada, sedihnya juga ada, bisa sama suaminya. Akhirnya beliau naik unta sama anaknya. Beliau waktu itu hamil. Naik unta, ada salah satu suku Quraisy yang tahu kalau ini mau pulang. Akhirnya untanya diganggu sehingga beliau jatuh keguguran. Tapi itu termasuk hal yang paling buruk di antara Arab. Kalau ada laki-laki yang mengganggu perempuan, itu tidak masuk otak orang Arab. Aib, saru, tidak boleh sama sekali. Perempuan diganggu oleh laki-laki. Terjadi itulah dia pulang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Suaminya masih non muslim, Abu Al-As. Ini kan udah pisah kan? Pas datang ke Madinah, iddahnya selesai, dilamar sama A, dilamar sama fulan, dilamar. Ini putri Rasulullah yang paling pertama. Dilamar sana sini, tidak mau dia. Sayyidah Zainab enggak mau nikah, masih berharap suaminya kembali. 3 tahun ke depan, Abu Al-As dijadikan ketua satu kafilah yang membawa perdagangan dari Makkah ke Syam. Dia pergi membawa kafilah sampai ke Syam, berdagang, selesai transaksi, pulang. Mau pulang ketemu sama salah satu antara sahabat Rasulullah membawa pasukan kecil, diserang, ditawan. Abu Al-As, sak temannya, sak hartanya semuanya dibawa ke Madinah. Pas berjalan ke Madinah, dia berhasil lolos. Lolos mau lari kemana? Ini semuanya Islam di Madinah. Dia nyari rumah istrinya, mantan istrinya bahasa sekarang.
Mana rumahnya Zainab? Sampai ketemu rumah Zainab, masuk sebelum salat subuh. Suamiku, apakah udah masuk Islam? Tidak. Saya minta tolong kamu jagain saya. Dari mana? Dari sahabat ayah kamu. Ini saya posisinya benar-benar sensitif. Boleh. Tapi kamu jangan sama saya. Kamu satu kamar sendiri. Iya, nggak apa-apa. Tapi selamati saya dulu. Oke. Sayyidah Zainab ikut salat subuh berjamaah seperti tadi. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat, Zainab berdiri dari bagian perempuan. Ya Rasulullah. Kalau di depan umum tidak dipanggil ayah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Di antara kita orang Islam, kalau salah satu melindungi seorang non muslim, bisa diperhatikan lindungannya? Bisa. Maka saya telah melindungi suami saya sendiri, mantan suami saya. Kata Rasulullah, kalian setuju? Ya setuju. Walaupun anak kecil di antara orang Islam angkat tangan, dia bilang saya melindungi si A, kita harus hormati. Tidak boleh disentuh sama sekali selama masih dalam lindungan si A. Oke. Di mana sekarang suamimu? Di rumah saya. Datang. Ini gimana caranya? Sekarang udah dilindungi kamu. Mau pulang? Enggak mau pulang. Aku malu, enggak punya muka pulang, enggak bawa harta orang Quraisy. Dan terus maunya apa lagi? Bilang ke ayahmu, kembalikan hartaku semuanya, biar aku kembaliin ke orangnya, ke masing-masing di Quraisy. Oke, saya terima. Ya ayah, Rasulullah, ini gimana? Suami saya minta hartanya semuanya yang dirampas tadi sama sahabat dikembalikan. Oke, saya musyawarah. Sahabat gimana? Setuju, dibebasi semuanya. Bawa pulang. Tapi Rasulullah datang ke Abu Al-As. Kapan sih mau masuk Islam? Dia cuma giling kepala aja. Belum. Ya udah, ini harta kamu, bawa pulang. Dibawa pulang sampai ke Quraisy. Dikasih, ini harta kalian, harta kalian. Sudah saya kembalikan harta kalian semuanya? Sudah. Kamu benar-benar orang amanah, orang benar-benar orang jujur. Kalau begitu, saksilah kalian semuanya wahai Quraisy, bahwanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum, pulang ke Madinah. Kok begitu? Sampai ke Madinah, kembali lagi. Kenapa? Ada apa lagi ini? Kan belum tahu orang Madinah kalau dia masuk Islam. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Kenapa enggak dari kemarin? Saya tidak mau orang nanti bilang masuk Islam karena takut. Satu. Dan saya tidak mau memulai agama saya dengan khianat. Ini kan harta orang. Saya harus kembalikan dulu, baru saya masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Lah terus sekarang gimana? Saya ada satu permintaan ya Rasulullah. Doalah untuk semua dosa saya yang pernah saya menghadapi kamu, menghalangi kamu, menyiksa kamu, diampuni oleh Allah. Sudah saya doakan. Ada satu lagi. Apa lagi? Istri saya mau kembalikan sebagai istri, yaitu Zainab. Kalau kau terima, ya silahkan. Zainab, ini sepupu kalian, sepupu you mau melamar kamu lagi. Senyum-senyum aja. Ya pasti mau. Nah. Jadi 6 tahun ditunggu. Setia enggak perempuan tersebut? Ya, kalau perempuan zaman sekarang 2 hari, jangan 2 hari. Ini sudah ada tanda-tanda cerai, sudah nyari sembah. Astagfirullahaladzim. Bercanda bu ya. Insya Allah masih ada yang banyak yang setia. 6 tahun ditunggu, akhirnya ketemu, menikah sama Sayyidah Zainab kembali. Dapat setahun, Sayyidah Zainab meninggal. Dapat setahun aja, Zainab meninggal. Sedihnya Abu Al-As. Ya Allah, aku nggak mau hidup tambah istriku. Nikah lagi nggak mau. Dia setiap hari berdoa sehingga 1 tahun putar pas meninggalnya juga Abu Al-As ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhu arba, mempunyai salah satu putri yang namanya Umamah. Sering Rasulullah kalau salat kadang-kadang digendong, yaitu putrinya Zainab. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha mau menjelang wafat, beliau wasiat kepada Sayyidina Ali, besok kalau saya meninggal, tolong istrimu yang kedua, yaitu keponakan saya sendiri Umamah. Anaknya siapa? Anaknya Zainab, anaknya kakak saya. Sehingga Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah meninggal, menikah dengan Umamah, mempunyai anak pertama namanya Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhum ardhahum. Inilah singkat cerita Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu. Besok insyaallah kita akan lanjut cara beliau menghadapi tantangan-tantangan dari Quraisy,
melaksanakan perintah agama di Makkah sampai ke Madinah dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.